Guys, gimana dong? Guys. Ulang dari awal. Gimana guys? Sumpah aku nggak pencet apa-apa, tiba-tiba mati. Sumpah. Demi. Ini masih nge-lag. Nge-lag nggak? Guys, gimana dong? Tunggu aku ambil ini, aku baca deh. Kok bisa sih? Astagfirullah. Guys, bisa nggak ya baca? Sumpah aku nggak pencet apa-apa, tiba-tiba otomatis ganti. Gimana ya? Enggak nangis ini. Oh my god, aduh guys, kita bacanya di mana guys? Top gifter guys, aku gak enak. Kita baca top gifter. Makasih Kak guys, gimana dong kita nonton di mana dong? Sumpah guys, aku bingung, aku nggak mood guys, maafin aku ya, sumpah yang tadi top gifter guys. Kok bisa sih? Aku nggak pencet sumpah. Ada aku cek mention. Kak, makasih banyak sumpah. Belum masuk mentionnya. Adanya yang ada 2 kali Anya yang live. Sumpah aku gatel. Ini tuh salah aku guys. Ini kenapa? Ini tuh bukan salah live guys. Ini tuh salah aku. Alasan kenapa salah Naila. Ini tuh beneran bukan aku sok baik guys. Karena tadi ada notif HP aku udah penuh memorinya, tapi aku tetap lanjut. Ini salah aku sih. Ya nih, beneran. Jadi sendirian di podium emang iya. Sumpah ini lagi gak bisa lihat podium. Kenapa ya podium aku hitam? Gak ada. Tunggu, aku apakah jangan pakai wifi kali ya? Aku tiba-tiba ingesan sih apa? Kenapa diulang naik? Enggak, tiba-tiba jadi otomatis mati sendiri. Makasih ya Kak M, Disco Boljanai. Salah. Makasih ya Kak M. Salah
Sumpah guys, kok nge-lag ya HP aku juga ya. Celin lagi live. Oh iya, masuk. Makasih ya. Makasih Kak Ada. Jadi kita baca podium. Nggak nangis. Baca podium yang tadi udah masuk. Nomor 10 ada Kak Andeas. Makasih banyak Kak Andeas. Thank you. Nomor 9 ada Karen Rakuen. Makasih banyak Karen Rakuen. Arigato. Nomor 8 ada Kak Papa. Terima kasih banyak Papa. Nomor 7 ada Kak Yochan. Arigato Yochan. Terima kasih ya udah datang. Nomor 6 ada Kak Void. Kak Void, serem banget ini fotonya. Nomor 5 ada Kak Mamangkun. Terima kasih Mama. Thank you. Nomor 4 ada Kak Kirana. Terima kasih banyak Kak Kirana. Arigato. Nomor 3 ada Kak Fahirinya Naira. Ih, fotonya lucu tuh. Makasih ya Kak Fahirinya Naira. Nomor 2 ada Kak Dutupi. Kangen Naira. Sama aku juga kangen banget. Terima kasih. Kamu jaga kesehatan ya Naira. Makasih ya. Nomor 1 ada Kak Faris. Terima kasih banyak Kak Faris. Ih, top 3 fotonya Naira. Guys, maaf gak bisa. Berarti gak bisa ini dong. Aku kasih surat. Ini sumpah aku gak bisa baca podium yang ada di sini jujur. Makasih ya kau udah bantu tag aku. Sumpah kalian. Makasih ya Kak M. Guys, jujur aku mau baca podium di sini pun gak bisa guys sekarang. Kenapa sih HP aku coba? Guys, kata kalian aku bikin surat love letter di sini juga tuh nggak usah. Ya kebanyakan foto iya. Gimana dong? Menurut kalian gimana? Mulai kau sumpah maaf banget tadi. X mungkin. X maksudnya X. Soalnya yang top 3 sekarang sama yang tadi kan beda kan. Aduh aku gak enak. Atau aku chat di sini deh. Aku chat di sini. Tapi 3 orang aku kumpulin. Aku 3 orang tapi gabung jadi 1 ya. Terima kasih banyak udah datang live. Maaf ya gagal. Tuh ini buat top 3 tadi. Lu lagi apa nih, jangan gitu. Tuh udah guys. Mau ping komen kok gak bisa ping sih? Kok gak bisa ping? Kok gak bisa? Ya udah. Makasih Kak Sky, thank you macanya. Buat aku jangan dong. Ini yang buat top 3. Yang bukan top 3 tadi nggak boleh baca. Thank you. Maafin aku ya. Maaf ya guys. Jadi sebelum selesai nih, aku top 3 sekarang. Oh sumpah guys, aku gak bisa baca ini top 3. Kalian temenin aku sampai aku bisa buka top 3 nya guys, podiumnya guys. Soalnya lagi gak bisa podium. Oke. Coba gak mau. Aku harusnya jikonnya. Makasih Kak Galang, thank you. Harusnya aku jikonnya gitu guys. Aduh, saya teh malu ya. Aduh. Makasih Kak Payapo. Jadi aku tuh mulai sekarang, enggak sih dari kemarin, aku sebenarnya banyak live yang di situ.
tapi aku akan ganti-gantian, mungkin lebih banyak yang di satu lagi, jadi kayak seminggu 2 kalian di situ, sekalian di sini gitu ya, di IDN gitu. Kalau di IDN kita lebih banyak kan pakai bahasa Indonesia guys, jadi kalian tenang, di IDN aku akan baca, aku akan bahasa Indonesia guys. Makasih ya Kak Forte, thank you. Oh si kamu di siapa nak? Aku cafe nih, aku nggak pernah ganti guys dari cafe nih. Jadi yang kalian suka bilang oh si di game 13 game 14, aku gak akan jawab, jadi jangan, nggak usah tanya. Makasih Kamonca, terima kasih. Karena misalnya guys, kalau aku bilang game 13 aku osinya misalnya Eken gitu, nanti yang gak disebut kasihan gak sih guys. Terus kalau misalnya aku sukanya Eken, kalian pengen lihat aku sama Ekin gitu kan, ini contohnya ya, nanti ya kasihan kalau ada yang gak diajak. Aku semuanya suka guys. Pertama kenapa aku nggak bilang osi, karena semuanya suka, semuanya beda-beda. Aku emang osinya banyak ya, osi aku Cijabib udah gak apa-apa gitu aja. Oh my god, osi gen 6. Aduh kok tanya. Kemarin tahu nggak sih, kemarin kan aku kan main sama Cepio sama Trisha kan. Terus di situ tuh oksigen 12. Terus sorry ya cerita aku kemana-mana. Oksigen 12 aku Regi, dari awal aku bilang Regi, ingat nggak sih? Aku dari dulu masih ada dia, aku sering ngomong masih aku Regi. Seseorang memanggil namaku. Kok gak Nala? Habis Regi sih Nala ya, sekarang udah berubah gak Nala. Dia udah jarang ajarin atau bantuin aku guys. Sekarang malah lebih bantu aku tuh Nacia. Kasih Kak Galang Ananta, thank you. Makanya aku nitip bakpianya sama Nacia gitu. Makasih Kak Forte. Terus apa nih? Oh iya ya. Sekarang Tek Nala dia sombong. Sumpah guys, dulu tuh kayak Nala tuh mau main bowling yuk berdua. Ajak selalu Blok M yuk, gini yuk. Sekarang jarang banget. Kenapa Nala? Kamu udah agak suka aku. Hujan rintik-rintik ya mulai turun. Sakit hati, ini galau banget. Ini segalau ini. Makasih Kak Galang, thank you. Nala sombong banget. Sumpah guys, dulu kayak kita tuh masih video call gitu, sekarang tuh astagfirullah jarang banget. Makasih ya Kak M, dulu dia sering chat, sumpah guys. Kita ngomong apa ya, pokoknya kita tuh kayak sering banget. Sekarang jam 12 rata-rata gitu. Sekarang dulu aku sering juga ngobrol sama. Makasih Kak Forte. Sekarang sibuk ya mereka ya. You made a kiss me, so to kiss me, 優しく抱きしめてよ。Makasih Kak Vene, thank you. Cie pergi sambil tutup mata, maksud kakak apa? Kakak, makasih Kak Forte. Kita tebak. Nala, sumpah Nala aku jarang banget. Di mana ya Nala? Dulu tuh ngobrol banget. Makasih ya kamu TV, thank you. Kita ngobrol apa ya? Enggak sih, dulu emang jarang ngobrol ya.
Makasih Kak Vene, thank you. Makasih Kak Forte. Ini kita lihat awal banget ya. Tapi aku HP-nya pernah ganti, jadi aku kayak agak beda gitu. Enggak terlalu awal banget. Kita lihat awal chatan kita. Masih ada nggak ya? Susah banyak. Tuh dulu tuh masih telepon-teleponan, sekarang nggak telepon. Nah, coba di prank, susah guys, dia susah di prank. Susah di prank. Kita ngomongin apa sih? Makasih ya Kamonca. Nggak hujan, emang hujan. Guys, kita lagi ngomongin apa sih? Nggak ada, kita nggak ngomong apa-apa. Ngomong tapi guys, gila, ini apa sih? Aku bilang Nala takut, aku nangis. Terus aku post, kelihatan gak? Terus Nala bilang, kelihatan apa? Gini gitu dia jelasin. Terus bilang belakang, terus aku bilang belakang ada muka. Terus dia bilang apaan? Terus aku pakai emoji, aku stiker nangis 2. Terus dia bilang jangan post, kan belum SSK. Post pas udah SSK. Oh ini pas SSK nih. Terus aku kirim, bukan masalah itu, di belakang ada hantu. Hah? Hantu terus dia bilang apa sih? Terus aku kirim, hantu lihat. Terus dia bilang, oh itu orang itu katanya. Terus aku bilang bohong, bukan orang kecil banget, aku terus gitu. Terus dia bilang itu Ribi katanya. Oh ini Ribi, foto yang mana sih? Aku kepo, foto yang mana? Makasih Kak Forte. Mau foto yang mana sumpah guys, aku penasaran dong jadinya. Pokoknya aku dulu kalau ada apa-apa sering chat ke dia guys, sumpah kayak Nal aku gini Nal aku habis gini. Sekarang mah dia udah lupa aku, di hidup dia udah nggak ada aku guys. Ini lagi hujan enggak? Emang hujan? Makasih ya Kak Galang, thank you. Aku yang paling kangen di Gen 12 Devi, kangen dijailin Nala. Aku jarang dijailin Nala tuh. Makasih ya Kak Faharzi, thank you. Aku nggak nangis, tapi aku bersyukur sih aku di tim love, sumpah aku bersyukur banget. Aku kayak tiba-tiba pikirkan, ini kalau makasih ya Kak Fatre, menurut aku tim love bisa seakrab ini karena ada Cilia. Menurut aku ya, mungkin kita nggak ada Cilia juga bisa akrab, tapi pasti lama gitu loh, mungkin butuh 2 bulan. Tapi karena ada Cilia, kita seminggu 2 minggu udah bisa langsung akrab. Jadi menurut aku tim love bisa akrab tuh kayak nggak terlalu junior senior tuh karena ada Cilia. Dan menurut aku kalau tim love bisa bersinar, kayak tim love bikin jadi idol banget, kayak benar-benar idol banget tuh karena ada Cepio. Ya nggak sih guys? Kayak menurut aku tuh Cepio tuh bikin aura kita juga, kayak bantu bikin aura kita idol banget. Karena ada Cepio, tim love bagus gitu. Semuanya bagus, tapi karena ada Cepio
kita lebih jadi idol banget. Kayak ini tuh, oh ini yang idol yang Team Love idol yang kita mau gitu loh. Kenapa Cilia bikin akrab? Karena kan pas awal-awal kalian tanya Team Love deh, aku tuh diem-diem banget guys. Kayak misalnya kita lagi ngobrolin tentang merchandise gitu, project gitu, kayak aku tuh gak bisa ngomong sama sekali. Karena emang aku kan kalau ngomong tuh takut gitu loh, pasti bahasa aku takut aneh gitu kan. Terus aku tuh agak malu-malu. Tapi karena ada Cilia tuh kayak sering bercanda gitulah, makanya kita bisa bercanda juga. Menurut aku gitu. Apa ya, aku susah dijelasin sih, tapi menurut aku Cilia tuh pintar bikin kita akrab, mengerti sama kita gitu loh. Cara deket sama kita dia tuh mengerti. Oh kalau sama Trisha tuh dia tuh harus, kalau sama Trisha biar Trisha bisa buka hati caranya gini gitu, kayak dede banget. Tapi kalau sama Lily tuh dia agak kayak gini. Terus kalau sama Lana tuh agak gini. Kalau sama aku kayak jahilin gitu. Kayak kalau sama Fritzy malah, Fritzy kan bukan tipe yang kayak jahil gitu kan, jadi kayak dia tuh mengerti gitu. Sama Gen 11 juga. Kalau Cepio tuh kayak apa ya, aku tuh idol banget. Aku tuh emang gak suka guys kata-kata sempurna nih. Emang manusia tuh gak ada yang sempurna, pasti ada yang salah. Tapi walaupun kita semua gak sempurna nih, tapi aku tuh kayak lihat Cepio tuh kayak, kasih Kak Forte, kayak wow, idol banget gitu. Makasih ya Kak M. Aku setiap Cepio MC tuh kayak bener-bener wah keren banget, kok bisa ya gitu loh. Kan kita tuh harus hafalin MC ya guys. Bayangin guys, makasih ya Kak Forte, habis nyanyi 4 lagu, Cepio tuh langsung MC-nya tuh panjang banget. Aku di belakang gak MC, aku kayak gini, sama kayak mau batuk-batuk gitu. Makasih Kak Forte. Kayak oh my god, ini center kita banget. Kayak benar-benar aku sampai takut loh guys, aku gak akan bisa kayak Cepio gitu sumpah. Kayak aku sekarang nggak merasa pengen jadi center, kayak malah aku pengen jadi, tapi pengennya nomor 2 atau nomor 3, pengen nomor tinggi sih. Tapi kayak aku merasa oh manusia yang kayak gini yang harus jadi center gitu. Tapi nggak sombong karena udah sekali jadi center, ya udah MC-nya terserah aku. Enggak guys, Cepio tuh kayak bener-bener hafalin MC di belakang. Sebelum show dia hafalin MC. Terus pernah pas kemarin teater sementara, aku tuh lagi hafalin MC yang buat skrip yang kalian tahu kan, yang MC 3A collab sama brand gitulah, ya udah pokoknya brand umumnya. Terus aku tuh kayak usahain hafalin terus kan. Terus di situ pas MC itu aku belum selesai ngomong karena aku ngomongnya agak gagal. Jadi teman-teman ada yang pikir ternyata mungkin udah selesai gitu loh. Jadi dia tuh lanjut ngomong MC-an dia. Terus di belakang pas udah selesai MC, Cepio tuh bilang ke temannya, kayaknya Naila belum selesai ngomong deh. Next hafalin lagi ya, kasihan soalnya Naila dari tadi usahain hafal kan. Next, terus dia tuh bilang kayak ke semuanya kayak, guys kalian next hafalin, bukan hafalin buat diri sendiri doang, hafalin teman-teman juga biar tahu gitu. Jadi aku tuh senang walaupun MC Cepio tuh kayak bener-bener semua MC tuh hafalin gitu loh. Jadi tahu kayak habis ini siapa yang ngomong. Jadi aku kaget, aku kira nggak ada yang notice aku belum selesai ngomong. Ternyata Cepio sadar. Terus Cepio kayak, gak apa-apa Nay, aku tahu kamu udah usahain banget apa hafalin MC, bukan salah kamu kok, aku tahu kamu udah cukup usaha gitu. Pokoknya dia idol banget menurut aku. Idol tuh harus kayak gini, walaupun manusia agak sempurna, tapi yang penting kayak pokoknya ngerti gak sih guys aku mau ngomong apa guys. Respect, iya respect banget. Nih kita ngomongin Kak Indah.
Makasih Kak Es Krim. Kak Es Krim ini yang itu nggak sih atau salah? Takut salah. Kalau Kak Indah nih, menurut aku Kak Indah tuh bener-bener bikin hati kita adem. Kayak misalnya nih, kan kalau ada latihan, misalnya kan tim love kan banyak junior kan otomatis banyak lagu yang belum pernah juga. Jadi kita tuh setiap latihan tuh kayak agak takut gitu loh, di belakang sering ngomong, guys kalian udah hafalin nggak, udah ngelik nggak. Jadi kita tuh takut panik. Tapi Kak Indah tuh selalu kayak tenang, gak apa-apa guys, kita pelan-pelan, kayak gak apa-apa guys, aku juga belum kok gitu guys. Sumpah kayak kayak hati kita nggak bikin panik gitu menurut aku. Dan kalau misalnya di X tiba-tiba misalnya Naila lagi rame nih, selalu chat kayak, Naila kamu gak apa-apa, aku sedih deh, padahal maksud Naila bukan gini, tapi kok orang salah paham. Gak apa-apa Nay, kamu gak usah pikirin. Sumpah selalu chat gitu guys. Kan kadang-kadang kan, makasih ya Kak Es Krim, thank you. Kita tuh kalau salah dikit ngomong kayak langsung, emang salah aku sih, aku salah ngomong nih, tapi kayak tahu lah, emang aku mungkin salah ngomong, tapi kayak Kak Indah tuh tahu gitu loh. Dia kayak selalu lihat, dengar cerita dari aku kan emang tipe yang gak suka cerita ke orang ya guys. Aku justru kalau ada masalah tuh aku malu, jadi aku tuh gak bisa cerita ke Gen 12 juga. Walaupun aku ditanya pun aku kayak gak apa-apa, aku sok-sok keren. Tapi kalau sama Kak Indah tuh aku tanpa sadar kayak cerita gitu loh. Aku pun kaget guys, kayak aku gak pernah cerita banyak gitu rasanya. Tapi kayak habis cerita sama Kak Indah tuh kayak, oh iya cuma masalahnya kecil, gak apa-apa. Hati kita jadi, aku jadi enggak stres banget, adem. Bener gak sih bahasa Indonesianya? Kayak aku seneng. Mau sampai jam berapa? Ini jujur belum bisa baca podium. Tunggu guys. Ini kita ngomongin all team love nih. Kalau Cintia sebenarnya agak mirip-mirip sih. Kalau Cintia, aduh nanti takut. Agak mirip-mirip, gak apa-apa nggak guys? Cintia juga mirip kayak Cilia sih. Cintia baik banget guys. Kayak Cintia tuh kayak selalu tahu gimmick kita gitu rasanya. Kayak misalnya pas STS aku, Cintia nyanyi Es Surut dengan Rasa Remon versi aku kan. Dan kalau ada setiap live tuh dia tuh ngomong, dia tuh selalu tahu guys. Mungkin TikTok dia banyak isi JKT kali ya, tapi dia tuh kayak kelihatan semuanya nonton. Dia tuh tahu gimmick Team Love semua guys. Oh Naila viral gara-gara nyanyi ini, Naila lagi viral gini-gini, Naila Lana lagi viral karena gini-gini. Dia tuh tahu banget. Jadi kalau setiap ketemu tuh, Nay kamu lucu banget kemarin gini-gini, Nay kamu gininya lucu banget, kamu rambut gininya lucu banget. Selalu puji guys, sumpah. Kayak misalnya kan, aku kan dulu kan nggak terlalu berani ya rambutnya di curly atau apa-apa. Jadi aku tuh rambutnya sama-sama terus. Pas aku pertama kali aku rambutnya kayak keriting gini, sumpah langsung puji. Terus pas aku bingung pas STS rambutnya kayak gimana ya, dia kayak kasih tahu ke aku, kamu kemarin bagus banget, ini cantik banget, ini gitu. Keriting, aku salah ya, tadi aku ngomong apa sih? Dia perhatiin gimmick kita, dia pokoknya tahu kita gitulah Cintia, kayak selalu tahu. Makanya MC juga bagus, lucu banget. Pipi Naira, makasih ya. Kalau Cemici, aku respect banget Cemici guys, kayak oh my god.
kayak Cemici kan nomornya tinggi juga ya blockinnya, tapi kayak apa ya biar nggak salah ngomong nih guys, kayak dia tuh cocok nomornya itu, kayak dia tuh punya tanggung jawab juga. Pas aku nari di belakang Cemici tuh kayak wow, Cemici bagus banget, orangnya kuat banget. Kalau di depan, kalau MC kan dia kayak lucu-lucu, kawaii banget, tapi kalau di belakang tuh kayak beneran cewek cantik, selalu baca buku, sumpah kayak estetik hidupnya. Tapi apa ya, masih belajar enggak, dia soft spoken. Kok nge-lag? Emang iya nge-lag guys, nge-lag apa ya. Aku kan pernah ya pas lagu Uwe Karafreana, aku kayak agak ada bingung koreo gitu loh. Terus kayak aku tanya Cemici tuh baik banget sumpah, kayak kasih taunya tuh kayak bukan, sebenarnya semuanya baik, tapi cara kasih taunya tuh kayak habis kasih tahu ya kan Nay susah kan, aku juga kadang-kadang bingung, ketawa kayak bikin bercanda gitu. Terus kayak sebenarnya Cemici nggak salah, tapi Cemici ngomong iya susah kan gitu guys, kayak baik banget. Dan menurut aku ya Cemici tuh kayak enggak banyak cerita gitu loh, aku sedih gara-gara ini, aku takut gara-gara ini, tapi dia kayak selalu usaha gitu, usahanya gak berhenti gitu, kayak punya tanggung jawab buat jadi nomor tinggi, kayak idol banget dia juga, keren. Cemici keren banget, semangat terus nih, thank you. Aku nggak nangis guys, kenapa kok orang-orang bilang aku nangis? Ngantuk nih, oh kakak ngantuk, lagi ngapain Naira? Aduh, kalau Cepio tadi udah ya. Kalau Kak Ani sumpah guys, ini mau cerita semua guys, semua tim love beneran. Kak Anin, ini kok panas ya? Kak Anin tuh penasaran aja. Aduh, semuanya tim love baik banget sih, ini mirip-mirip sih. Jadi semua tim love baik dan cantik tuh, itu tuh udah biasa, udah ya of course, jadi nggak ngomongin itu ya, kita cari yang beda sama orang lain. Mirip sih Kak Anin. Kak Anin tuh menurut aku bagus bikin orang naik viral gitu, kayak misalnya dia tuh tahu kalau aku ngomong gini ke Naira, pasti Naira bisa jawab yang lebih lucu, terus bisa jadi viral gitu, kayak pintar gitu, kayak MC-nya pintar kan. Kayak menurut aku MC yang pintar tuh bukan bikin ketawa doang. Misalnya kalau aku ngomong fans ketawa, tapi itu tuh bukan MC bagus. Menurut aku MC bagus tuh bikin, makasih ya Kak Vene, thank you, kayak misalnya kayak Naira emang kamu mengerti, terus aku bilang iya mengerti, terus Kak Ani bilang kan misalnya kayak coba apa, terus aku jadinya sebenarnya aku nggak mengerti gitu, kayak Kak Ani tuh kayak tahu kalau aku ngomong ini ke Naira bisa jawab ini, terus bikin lucu gitu, kayak bikin orang jadi lucu gitu. Kalau aku kan MC-nya aku jawab terus kalian ketawa, tapi kalau Kak Ani tuh kayak pintar, jadi orang pintar MC buat kasih kesempatan ke orang gitu. Menurut aku kayak ngomong ini ke Cepio, terus Cepio jawab ini pasti lucu gitu, kayak menurut aku dia jago kayak gitu. MC yang jago tuh menurut aku tuh kayak gitu, kayak bukan aku yang sok asik, tapi kayak bagi-bagi ke orang kesempatan gitu. Menurut aku kayak wow bagus banget, makasih ya Kak Vene, thank you. Menurut aku gitu.
jago stand up. Yes. Kok bohong sih? Naira, hati-hati di sana ya. Kenapa? Olin naik. Oh, ini semua jaket ini Lana. Lana ngeselin gak? Kasihan tau guys, kalau misalnya Lana lagi serius kalian nggak boleh ketawa, sumpah. Kalau MC ya udah, tapi kalau lagi serius kalau kalau Lana tuh tipe yang yang pas SES aku ngomong di mata kalian mungkin kocak ya, tapi dia tuh sebenarnya kayak agak berisik kocak gini tuh. Dia tuh sengaja guys, sebenarnya dia tuh kayak dewasa banget, perhatiin kita banget, kayak dia tuh mood kayak berisik tuh sengaja gitu loh menurut aku, kayak buat mood kita naik, buat kita bisa suruh. Jadi pas pertama kali Team Love tuh kayak Gen 12 tuh semuanya takut guys, tapi Lana tuh kayak masih, mungkin karena dia udah duluan jadi naik member inti sih, jadi kayak lebih banyak, lebih tahu kakak-kakaknya daripada kita juga. Tapi kayak dia tuh apa ya, menurut aku kakak yang baik tuh bukan kayak kalem-kalem doang. Misalnya kalian suka ngomong Arali kalem, mamanya Gen 12 banget, kelihatannya emang gitu, tapi menurut aku ya kayak Lana tuh, menurut aku yang paling dewasa tuh Lana guys. Kayak dia nggak mau ada yang ketinggalan gitu, ada orang yang ketinggalan. Misalnya kalau ada yang sendiri, dia kayak ajak ngobrol. Kalau aku tahu aku susah lagi berenam, tapi aku lagi mau ngomong, tapi suara aku ketutupan, tapi dia doangnya dengar gitu ya. Nay, kenapa Nay gitu. Orang lain kayak Nala Nacha kan berisik ya, kalau mereka sekali ngomong tuh, walaupun aku lagi ngomong kadang-kadang nggak denger gitu loh. Tapi kalau Lana tuh kayak dia tuh kayak selalu dengar, dia doangnya dengar kadang-kadang. Jadi aku lagi ngomong guys, tapi aku ngomongnya sama Lana doang. Ada guys kayak gitu. Jadi menurut aku Lana tuh dia selalu perhatiin kanan kiri gitu, dewasa banget. Kok tanya Olin sih? Ini beneran mau Olin. Trisha ada banget ya Nay. Menurut aku dia pintar sih guys. Kalian tahu kan awal-awal Trisha tuh kayak suaranya tuh kalian tahu kan, yang masih kayak keren kok. Sekarang dia tuh image-nya ada banget. Mungkin udah buka hati kali ya, kayak wow. Marah? Kok marah? Aku nggak marah. Sumpah banyak banget yang tanya Olin. Menurut aku dia kan punya gimmick Dambaten yang asik, keren sih guys. Aku juga kayak pengen punya gimmick kayak gitu, tapi kayak gak bisa. Dia sebenarnya dia ada banget guys. Dia tuh emang tipe yang pengen kelihatan dewasa. Misalnya kalau di belakang kayak selalu bantuin kita, atau kayak kalau ada yang misalnya takut latihannya, tapi dia tuh tipe yang gak apa-apa kan naik, kayak dewasa banget. Tapi sebenarnya dia tuh ade banget guys, sumpah. Kayak dia pengen kelihatan ade, dia nggak mau dia pengen kelihatan kayak dewasa gitu. Menurut aku sih, di mata aku gitu ya, walaupun dia kayak lebih kalem daripada Lana, tapi di mata aku dia ade banget, ade yang baik, nggak egois gitu. Dia kayak selalu, dia tuh tipe yang pengen bantu gitu loh. Dia tuh nggak capek bantu gitu, walaupun kita nggak minta tolong. Menurut kita kayak kayak misalnya nih guys, pegang ini tuh gampang banget kan. Jadi menurut aku tuh pegang ini tuh karena gampang, nggak merasa sulit dan nggak merasa ganggu. Tapi Trisha tuh kayak gak apa-apa karena aku yang pegang. Sumpah tipe yang gitu, sampai kita bingung, hah kamu mau pegang ini?
padahal kita nggak merasa berat gitu loh, tapi dia tuh kayak pengen bikin orang bahagia dan nggak mau merasa capek kali ya. Kayak ada yang usaha pengen jadi kakak gitu, kayak gak apa-apa kan Nay, aku yang bantu, gak apa-apa gini-gini. Sumpah guys, lucu banget. Kayak jadi aku siap kali Trisha kadang-kadang gitu tuh aku bingung, oh ya udah makasih ya dek gitu. Aku kayak walaupun nggak berat, kalau dia bilang Nay gak apa-apa karena gak apa-apa aku yang pegangin, ya udah aku karena gemes nih, makasih ya Trisha. Aku kadang-kadang gitu guys, kayak iya gitu loh. Maksud aku tuh dia tuh pengen bikin kakak-kakak yang senang. Dia tuh cari hal yang kecil yang dia bisa lakuin gitu. Kayak di kita tuh sebenarnya nggak sulit sama sekali, tapi dia tuh kayak usaha cari apa ya aku lagi bisa apa ya, aku harus apa ya. Terus kayak dia bantu bikin kita senang. Kayak ada yang pengen kelihatan pintar gitu. Ada banget guys sebenarnya dia tuh. Aku dengerin Kona pasti lagi bobo yang ngantuk ya. Kalau Lily nih, stop ngomong Olin kak. Lily nih, kalau Lily tuh Lily kan kalau di stage kan suka kayak nangis gitu ya, aku terharu gini-gini. Tapi sebenarnya dia tuh dewasa juga guys, dia mandiri guys. Dia tuh tipe yang lebih suka sendiri. Jadi kalian jangan kayak pikir terlalu aneh-aneh, kok Lily nggak diajak, kok Lily main gamenya sendiri doang gini-gini. Emang kita tuh beda-beda guys. Aku juga sebenarnya tipe yang suka sendiri guys. Kita tuh beda-beda. Kalau suka sendiri ya udah gak apa-apa. Dan dia tuh apa ya, tapi sebenarnya dia tuh kayak bocil banget tau guys, sumpah. Kayak tunggu nih, sambil makan mie ayam. Oke. Apa ya, menurut aku kenapa dia bocil karena dia kalau suka kayak misalnya ada bakpia langsung beli banyak, kayak wah aku beli Nay gini-gini. Apa ya, aduh aku bingung cara jelasinnya. Kalian tahu kan Lily dulu, sebenarnya Lily itu dari dulu nggak apa, mungkin dia nggak suka dance gitu kan, bukan nggak suka dance, nggak pernah belajar dance juga kan. Walaupun Gen 12 banyak yang nggak pernah, tapi kayak mereka tuh hobinya dance gitu loh. Aku juga nggak pernah belajar dance, tapi hobinya dance gitu kan dulu. Tapi Lily tuh kayak sukanya kayak game gitu, tapi dia tuh selalu usaha guys. Dia misalnya kayak udah 2 minggu nggak ramune, kita dua minggu nggak ramune. Tapi kalau kakak-kakak yang lain tuh karena mungkin udah terbiasa kali ya, pas hari H ngulik lagi terus baru show, bisa kayak gitu. Kayak JR baru show walaupun 2 minggu nggak show. Tapi kalau Lily tuh tipe yang latihan sendiri dulu. Jadi kita tuh sering pas Ita ada kilaf juga, mau nggak kita latihan sendiri di kantor gini. Dia tuh tipe yang kayak gitu juga guys. Kayak dia merasa nggak aman, dia langsung latihan sendiri karena dia tahu juga kayak harus, aku tuh butuh gitu. Dia juga tipe yang usaha terus. Dan dia juga tipe yang naikin mood tau guys. Caranya beda sama kayak Lana. Kalau Lana kan caranya berisik atau kasih energi naikin mood. Dia tuh pujinya tuh parah banget sampai kita tuh kayak itu over, tapi dia tuh kayak puji banget guys. Kayak misalnya guys kita lagi makeup, dia tuh kayak ini kakak lagi makeup nih, lihat sini, tapi dia tuh kayak deketin gini kan. Kayak aku merasa adik-adik bocil yang lagi pengen lihat makeup. Kayak kan adik-adik kan suka lagi makan apa, lagi makeup apa, lagi apa gitu kan. Dia tuh sampai gitu banget guys, kayak tapi mulutnya buka kayak aku tuh sadar nih ini lagi lihat aku nih. Kayak dia tuh sumpah gitu banget. Terus pas aku tanya kenapa Li, dia bilang enggak apa-apa, kamu cantik banget. Sumpah guys, dia bilang enggak apa-apa,
Terus dia lihat lagi, wah Nay kamu cantik, sumpah tipe yang gitu. Terus aku bilang kan, ya bocil kepo sumpah guys, dia tuh kepo banget. Aku lagi makan, dia selalu lihat kayak, ya kalau mau bilang dong. Sumpah guys, dia tuh gitu, kayak dia tuh beneran bocil banget. Menurut aku Trisha sama Lily yang dua bocil menurut aku guys. Mandiri, tapi mandiri, dia tuh mandiri, punya dunia sendiri gitu lah. Dia selalu puji orang, dia nggak berhenti, dia jago cari bagus, kayak dia jago cari kekuatan dia tuh apa gitu, kayak Naira tuh cantiknya ini, dia tuh gini-gini, dia tuh selalu cari hal yang kecil pun, ih bonekanya lucu banget sih Cynthia, dia sering gitu, wah bajunya cocok banget sama Lana, sumpah dia tuh selalu puji, kayak rambutnya agak beda berubah, wah Nay kamu cocok banget tau, Nay kamu kayak boneka. Aku kan suka insecure ya, ini pasti aku nggak cocok, tapi Lily tuh enggak, Nay kamu cantik banget. Aku setiap kali aku puji Lily, sumpah kamu cantik banget, cocok gini-gini, dia tuh kayak enggak, Nay kamu lebih lucu, selalu puji. Aku puji segini, dia pujinya segini. Sumpah gitu, selalu puji dan gampang menangis. Iya guys. Richie mah menurut aku robot guys, dia guys, sumpah dia beda banget, dia kayak udah 7 tahun idol gitu rasanya. Karena kan Gen 12 kan kita sebelum latihan kayak agak takut, udah ngelik belum sebelum show. Kalau kita misalnya 2 minggu nggak show, udah lama nggak show, kita kayak datanya lebih cepet gini-gini. Tapi dia sambil jajan bilang, Nah tahu nggak, aku belum lihat video sama sekali. Gak apa-apa kan, masa memori lah. Sumpah tipe yang gitu, kayak you robot ya gitu. Sumpah kita kayak sambil makeup lagi lihat video-video dia, kayak sumpah santai banget. Kayak kita datangnya 2 jam sebelum latihan, dia datangnya 1 menit sebelum latihan, kayak wow keren. Kayak karena kita kan takut, tapi dia tuh kayak emang pintar gitu loh. Kayak aku kaget, oh my god, manusia bolehkah sepintar gini, sempurna? Enggak sih, enggak boleh bilang sempurna guys, kita kayak keren. Dan dia juga punya dunia masing-masing, punya dunia sendiri gitu menurut aku. Apa ya, pokoknya dia pintar dan misalnya Nayami itu apa ya bahasa Indonesia? Khawatir, kita tuh beda. Kita khawatir karena takut nggak pintar, takut nggak bisa hafal. Iya aku takut banget deh Shonichi gini. Iya aku takut deh gini. Tapi dia tuh beda, khawatir kita tuh beda. Dia tuh levelnya udah tinggi banget. Tapi kenapa dia bisa kayak gitu? Karena menurut aku dia emang dari kecil usaha. Menurut aku gitu guys, dia emang usaha banget. Mungkin kita nggak kelihatan aja, tapi aku tahu mungkin terbiasa gitu loh dia soalnya dia emang dari kecil kan kerja di tempat kayak gini ya, jadi udah mentalnya kuat banget. Misalnya kan mental kita segini, tapi mental Fritz itu segini. Tapi kenapa? Karena mental Fritz segini, bukan kita boleh ya udah mental kamu kan keren, kamu kan pintar, nggak boleh gitu guys. Dia kenapa bisa pintar dan mentalnya bisa kuat? Karena dia dari kecil mungkin dia udah tahu merasa sakit, merasa takut, merasa dilihatin sama orang. Sebenarnya nggak boleh terbiasa kayak gitu tuh. Kita tuh boleh gampang sakit hati, tapi mungkin Fritz itu suka tutupin rasa takutnya gitu juga. Kayak dia kayak gak apa-apa aku kan dari kecil udah pernah gini, gak usah takut lah. Mungkin dia harus kuat gitu ya. Tapi emang dia tuh pintar banget menurut aku, kayak oh my god, emang boleh manusia sepintar segini. Kadang-kadang karena dia terlalu pintar, kadang-kadang dia gak bisa mengerti kita juga. Dan aku pun kadang-kadang gak bisa mengerti dia juga. Maksudnya gitu. Nah mana Nanami kok minum dulu. Kelihatannya aku lagi haus ya. Aku emang gak suka minum tuh guys. Iya dia soalnya dari kecil udah main sulap-sulap kan. Makasih ya udah ingatin aku minum.
jujur aku tuh suka tipe yang haus tau guys. Aku pengen minum pas bener-bener haus banget, baru pengen minum gitu. Udah selesai Team Love kan? Udah selesai semua kan? Atau masih ada? Makasih ya Nay. Ya, sama-sama. Oh, Cigresi ya, Cigresi. Siapa aja sih guys kita? Cigresi. Wah, dia malaikat guys, sumpah dia baik banget. Menurut aku sih dia lahir dari malaikat jujur. Dia tuh baiknya tuh dari pas trainee, dari awal-awal banget. Sumpah kayak. Makasih ya Papa. Ya, emang boleh manusia sebaik ini. Apa ya? Bukan maksudnya orang lain gak baik ya, tapi baiknya dia tuh nggak lebay, tapi baik banget. Kayak misalnya kan, kalian tahu kan misalnya kayak kalau baik yang over juga kayak capek kan kita, kayak kita yang ikut capek juga. Tapi kalau Cigresi tuh baiknya tuh kayak baik banget tapi nggak over juga, kayak nggak paksa baik gitu. Emang jiwa dia tuh baik gitu. Terima kasih ya Kak N, thank you. Dia kayak selalu ikut bercanda kayak, ih Naira bohong, enggak ah. Tapi dia tuh kayak apa ya, aku susah dijelasin sih kayak baiknya Cigresi. Pokoknya baiknya dia tuh kayak beda. Dia nggak usaha cari pun dia tuh emang baik banget. Pokoknya dari lahir dari malaikat ah. Kalau aku mungkin ya lahir dari enggak aku juga dari malaikat guys. Pokoknya dia baik banget. Sumpah dari trainee kayak kita tuh jam 12 tuh sering ngomong, wah Cigresi baik banget sumpah. Dia baik banget guys, sumpah. Maaf ya cuma bisa ngomong baik banget, tapi emang baik banget. Dan dance-nya juga bagus. Kayak kerangannya dari Cigresi tuh apa gitu loh. Kayak baik, bisa dance, bisa nyanyi, kayak wow semuanya bagus gitu. Kerangan dia tuh apa gitu. Baik tapi kayak bisa jokes juga. Kayak misalnya nih kalau sama Fritz itu susah banget jokes guys, sumpah. Tapi kalau Cigresi itu baik, pintar, tapi dia tuh bisa jokes juga, bisa bercanda gitu. Iya lucu banget, kayak pokoknya lucu ah gitu. Hashtag #ZJokes. Ya aku, iya pokoknya gitu ah. Siapa nih? Next siapa nih? Ayo kita cepet-cepetin. Kali ya tadi ya. Sekarang aku yang paling deket di Gen 11 tuh Kak Alia tuh guys. Kayak Kak Alia tuh suka cerita menurut aku. Karena Kak Alia suka kayak misalnya kalau kita teman sama senior tuh, kalau seniornya nggak suka cerita tuh kita susah juga. Kalau senior yang suka cerita tuh jadi kita tuh bisa cerita juga gitu loh menurut aku. Karena Kak Alia kayak suka, nah tapi kamu di JKT gimana gini. Nah tahu nggak sih aku gini kayak suka cerita gitu kan. Jadi kayak kita juga enak bisa saling bisa dua-duanya cerita gitu. Makasih ya Kak Zaki. Sama apa ya? Emang nge-lag. Dan apa ya, menurut aku tuh Kalian tuh orangnya jujur, tapi itu tuh bagus banget guys. Daripada misalnya aku cocok nggak ini, terus kalau sebenarnya nggak cocok tapi karena nggak enak cocok nih, itu tuh kan lebih gak mau di mata fans, nggak cocok kan. Lebih bagus dibilang sama teman-teman nggak cocok,
itu lebih bagus guys, sumpah. Terus kalau tanya ke teman-teman yang lain tuh kayak semuanya ya aman kok, gak apa-apa. Kayak misalnya aku bajunya kayak kena coklat dikit nih, sebenarnya kelihatan banget, tapi kalau tanya teman-teman yang lain tuh kayak nggak kelihatan kok, gak apa-apa gak apa-apa. Tapi kalian tuh kelihatan sih Nay, mau nggak? Tapi dia tuh bukan ngomong doang, dia bantu juga guys. Kelihatan sih Nay, mau nggak atau gini gini gini. Makasih Kak Forte. Kayak sini Nay, aku bantuin pakai air gini gini. Pakai ini aja, rambutnya diginiin aja, kayak suka kasih kasih saran. Iya guys, dia tuh kayak selalu bantu guys. Makasih Kak Forte. Kayak aku bingung mau rambutnya apa, aku makeupnya apa, dia bilang kayak aku suka sih makeup hari ini Nay, kayak kamu mending ini aja makeupnya, lebih cocok coklat gini gini gini. Terus aku kayak misalnya kayak ada apa, kalian tuh bilang ih gak apa-apa Nay gini gini gini, sini aku bantuin gini gini. Pokoknya gitulah, pokoknya gitu guys. Kalian tuh tipe yang pintar kasih saran buat kita gitu. Udah selesai kah? Ada Kak Keti ya, aku tahu Kak Keti sama Ci Elin ya, bener nggak? Atau udah semua? Ci Mici udah. Kalau Ci Elin menurut aku dia tipe usaha banget, kayak mungkin overthinking juga sih, kayak punya tanggung jawab yang besar gitu loh. Biar aku bisa bagus kayak teman-teman, aku harus usaha banget gitu. Kelihatan kayak aku harus usaha, aku harus bisa gitu. Terus Cian tuh kayak suka tanya ke teman, coklat aku tadi gimana, kan dia itu kan lagunya coklat ya. Terus awalnya tuh kayak susah ya mungkin Cian, terus dia tuh suka tanya, nah ini caranya. Nah kasih Kak Mas Batangnya dari Kak Arceventik, terima kasih Kak Arceventik Mas Batangnya ya. Nah aku udah bener belum ini, udah seksi nggak nih, udah bagus nggak nih, ekspresinya bagus nggak? Dia juga kayak tipe yang sering tanya kayak gitu kan, keren. Dan dia perhatiin teman-temannya juga, misalnya kayak dia bantuin kita ganti baju pas di belakang gitu kayak. Tapi pokoknya dia tipe yang usaha banget guys, kayak dia cari tahu biar gimana aku lebih bagus gitu. Sepia udah, itu Ci Elin. Kalau Kak Keti, menurut aku bisa deket sama Gen 11 tuh karena Kak Keti. Kan Tim Love kan banyak Gen 11 ya, walaupun pas ini sama, tapi karena pas mereka udah naik member inti kan udah jarang banget ya ketemunya. Terus aku tuh kayak minum dulu, oke. Jadi enggak setiap hari ketemu sama Gen 11, tapi karena ada Kak Keti jadi aku tuh bisa akrab sama Gen 11 guys. Kayak Kak Keti tuh kayak mungkin karena kita blocking ya sama ya pas kita lagi. Kayak kita tuh Kak Keti ini tadi koreonya apa ya? Terus Kak Keti tuh tipe yang kayak, nah aku nggak dengar sama sekali sumpah. Kayak jadi sama-sama kita bingung gitu. Tapi dia tuh kayak lucu banget jokesnya, kayak selalu ajak ngobrol. Dan kayak dia kayak suka tanya-tanya, tapi naik kamu gini nggak? Jadi menurut aku ya kayak, tapi nggak terlalu serius banget. Mungkin kalau orang lain kan serius banget ya, tapi kalau Kak Keti itu suka jokes kayak, naik coba ini dan bahasa Japannya ini apa, kayak suka tanya terus dan sumpah sampai seorang ke habis, sumpah suka tanya terus. Tapi menurut aku ya, aku tuh tipe yang suka panik. Kak Keti tuh enggak, kan kita brokinnya sama-sama ya pas kita lagi. Aku tuh kayak panik gitu loh, Kak aku takut sumpah, aku takut salah gini-gini. Kakak udah hafal nggak sih koreo ini? Terus Kak Keti tuh kayak, enggak Nay, aku nggak hafal sama sekali. Gak apa-apa, kita nanti sama-sama nyontek aja. Tipe yang kayak gitu, tipe yang kayak ya udah kita sama-sama gini aja. Kayak bikin hati aku nggak terlalu panik. Dan aku bersyukur banget ada Kak Keti. Karena ada Kak Keti aku sekarang udah bisa deket banget sama Gen 11. Kayak kemarin di Surabaya juga kayak ajak aku pergi ke mall gitu. Terus kayak suka jokes juga kayak, ih kita nggak usah ajak
Naira yuk, Cilia sama Kak Kitty tuh suka jokes kayak gitu sama aku. Terus jadi kayak Gen 11 yang lain juga ikut-ikut gitu kan. Jadi kayak aku bersyukur sih karena ada Kak Kitty, aku bisa akrab juga sama teman-temannya lain. Iya, makanya aku sedih Kak Kitty, great. Udah ceritakan semua kah guys? Udah selesai nggak guys? Pokoknya aku nggak bisa pikir. Sekarang kan makasih ya KM. Menurut aku ya, walaupun kita di JKT48, aku merasa aku jadi idol grup. Kita tuh satu idol grup gitu loh. Kayak maksudnya kan emang kita satu idol grup di JKT. Tapi pas udah ada Team Love gitu tuh, makin kesini tuh kayak apa ya? Kalian tahu kan idol yang kayak Ecolove gitu, idol Japan. Aku merasa Team Love jadi idol yang kayak gitu guys. Kayak kita tuh JKT tapi karena dulu mungkin aku trainee sih, karena mungkin aku dulu trainee, kayak merasa sekarang tuh idol apa sih, susah guys, susah dijelasin. Kayak bukan JKT48, kayak misalnya nama kita we are Itadaki Love, we are kayak pokoknya kita hidup dari lahir dari awal idol. Apa sih guys, susah guys ngomongnya, susah. Pokoknya kayak oh ini tim idol banget, ini tuh emang tempat aku banget. Aku emang merasa gitu kayak oh makasih Kak Rosesa, thank you. Bahasa Japan nih kayakもう一回アイドルとして生まれ変わった新しいidol yang baru, walaupun ya sama masih di JKT tapi kayak idol yang baru lagi. Tapi kita masih sama akrab sama teman-teman yang lain maksudnya. Tapi kayak oh ini tempat yang aku pengen banget. Terus kayak udah terbiasa 15 orang. Jadi aku kayak gak bisa kepikiran kita jadi 13 kan. Kayak bener-bener apa ya, aku gak bisa kepikiran guys, kayak udah sering banget kita main-main, ngobrol-ngobrol, latihan, usaha keras. Kayak gak expect, kayak gak bisa gitu loh. Kalau dibilang menurut kamu yang paling di Team Love yang paling penting siapa, gak bisa pilih satu. Aku gak bisa bayangin kalau di Team Love satu pun udah gak ada, itu bukan Team Love menurut aku, itu grup baru lagi. Kayak walaupun ada member yang masuk, aku senang kalau Gen 13, Gen 14 masuk Team Love, tapi kayak itu tuh bukan Team Love lagi, kayak beda, berubah gitu. Pasti aku kayak misalnya nih 2 tahun lagi, insya Allah aku masih di Team Love. Kayak aku kayak merasa apa ya, pasti kayak merasa beda gitu walaupun namanya masih Team Love. Makasih ya Kak Rosesa, thank you. Pasti merasa kayak beda gitu, pasti merasa kangen awal-awal. Ini tuh benar-benar seumur hidup sekali guys, Team Love yang original 15 ini. Kalian harus sering verif lah, sering harus sayang kita. Jangan habis selesai Team Love jangan menyesal, aku harus lebih lihat Team Love, harusnya aku lebih dukung Team Love. Biar kalian gak menyesal sekarang, kalian keluarin semua usaha kalian. Oke, biar gak menyesal kaliannya. Aku Gen 12 juga gitu guys, kayak aku gak bisa kepikiran sih kayak Gen 12 satu pun gak ada. Kayak misalnya ada yang grade gitu, aku gak bisa sih, aku hancur sih jujur. Aku kayak aku pas awal-awal naik member inti, pas ada pengumuman naik member inti tuh kayak akhirnya usaha keras Gen 12 akhirnya. Tapi di situ aku takut banget. Kayak sekarang kan kita apa ya, pas trainee tuh kita kayak banyak dinotis sama fans Gen 12 keren. Itu karena menurut aku karena kita Gen 12, karena kita show-nya bareng sama Gen 12.
Jadi aku tuh takutnya pas Gen 12 naik member inti terus show sama kakak-kakak, takutnya kita ketutupan dan kita nggak berani. Takutnya kita bikin kecewa, kayak oh ternyata Gen 12 gini ya, Gen 12 bagusnya cuma di tempat Gen 12 doang. Aku tuh takut banget fans aku kecewa, fans Gen 12 tuh kecewa sama Gen 12. Karena menurut aku Gen 12 tuh udah banyak yang harap kita tuh bisa masa depan JKT gitu kan. Aku takut banget, aku khawatir juga. Ternyata enggak guys. Kenapa aku perlu khawatir? Semua Gen 12 bersinar di tempat masing-masing. Aku bangga banget. Sebenarnya ini tuh bukan usaha Gen 12 doang sih. Kayak iya kan guys, kayak ngapain aku khawatir ya dulu. Kayak mereka bersinar cara masing-masing guys. Udah ayam enggak anjing. Kedengeran ya? Kamu juga bersinar, makasih. Terima kasih ya Kak Rosesa, thank you. Aku bangga guys, kayak setiap ada yang disorot kayak viral. Oh keren banget. Mulai sampai jam berapa? Ini kok guys top giftarnya nggak kelihatan ya, padahal aku pengen tulis surat. Atau aku itu dulu ya? Wait. Kayak walaupun bisa baca pun kalau nggak bisa. Makasih Kak M manggonya. Iya guys, gak ada. Ini tuh ada uang. Apalagi pas ada timnan gitu, aku kayak aku takut banget sumpah guys. Kayak bener-bener takut banget. Ternyata kayak ngapain aku khawatir, sumpah nggak usah khawatir gitu loh. Aku harusnya lebih percaya sama Gen 12, kayak beneran bangga banget sama Gen 12 guys, kayak keren. Aku nggak bisa. Makasih Kak Arceventik, terima kasih. Makasih Kak Ford, terima kasih ya. Makanya aku bilang guys, request awal Gen 12 satu lagu nomor 1 yuk, terus kita Gen 12 bikin MV yuk gitu guys, sumpah. Tapi pas kita pikirin ini tuh kayak bener-bener udah mau selesai RH gitu kan. Makasih Kak Fortre, thank you. Ya guys, nggak perlu dikhawatir, tapi kalian jangan terlalu kayak aneh-aneh guys sama Gen 12 sama JKT semuanya guys. Mau selesai votingnya. Iya. Sikut Naira sakit ya? Enggak kok. Guys, udah bisa nggak ya baca podium? Kok kayak nge-lag ya guys? Kok nggak bisa ya? Kok nggak live dia? Kenapa ya? Makasih Kak Arceventik. Kalau diulang kayaknya mati nggak sih guys? Aku ajak Harukasan main tau guys, semoga berhasil ya. Kayak semoga makasih ya Kak M. Bisa makasih ya Kak M, thank you. Ada lagu. Apa sih, gak boleh gitu. Makasih ya Kak Zaki, terima kasih banyak. Guys, makasih ya diskobelnya dari Kak Fortre. Makasih ya Kak Fortre, thank you. Kok kenapa sih? Apa diskobel? Aku ngomong diskobel. Emang iya? Gak percaya sumpah. Ini panas banget, gila.
Kita ke kamar yuk guys. Guys, kalian aman gak sih? Aku live-nya panjang banget guys. Aku bosan di rumah. Aku takut guys di rumah jujur. Kok panas? Gila. Ini AC-nya nyala gak sih? Coba aku tanya. Mana nih remote AC nih? Panas ke sini terus, di sini juga panas. Astagfirullah. Ini remote AC-nya mana? Kayaknya kepencet deh. Padahal 26 20 deh. Hemat AC di bawah namanya enggak ah. Adik aku udah kasih kado gak sih guys? Aku takut. Aku chat adik aku dulu deh. Soalnya mama aku belum bilang terima kasih ke aku nih. Hanya belum dikasih deh. Padahal aku udah pilih bagus banget. AC-nya di ruang tengah gak di off in. Gak apa-apa gak sih? Makasih Kak Aurelia, thank you. Enak banget ya mereka liburan. Nggak diangkat sih. Ada suara pintu? Nggak ada. Ntar, kok kamu gak liburan? Di sana hujan gak naik? Enggak kok. Di sana tuh mana? IDN lama juga gak apa-apa naik. Gak apa-apa beneran. Kita udah total berapa jam guys? Ditemani sama kita. Iya guys, aku tuh dari tadi kayak aku tidur terus kan. Aku bingung aku harus ngapain, bosan. Tapi kayak aku bulan ini tuh udah jajan banyak guys, sumpah. Kayaknya aku bisa dihabisin 10 juta sumpah. Enggak sih? Enggak, ini contohnya guys. Enggak kok. Kayak rasanya aku udah habisin 100 juta, 10 juta gitu loh. Kayak aku gak pernah se-egois ini. Kayak aku misalnya kalau jalan-jalan sama temen tuh kayak aku gak beli ah. Masih 3 per menit. Oh oke, my queen. Oke. Sumpah. Kita main yuk. Main apa guys? Ayo main. Tapi egois banget rasanya. Kemarin aku beli jaket kan, makasih ya papa. Sumpah aku biasanya nggak pernah. Tapi kalau sama teman kayak aku lihat semuanya belanja tuh jadi pengen kayak. Aku kaget sumpah, aku tuh pelit banget sama diri sendiri. Sampai papa aku, mama aku tuh kayak marah. Pas di Jepang, kan kita kan jalan-jalan ya. Aku tuh 3 hari ke mall yang sama. Tapi aku gak akan beli guys. Kayak ada masih uang aku nggak pakai terus, jadi masih ada. Tapi kayak emang butuh nggak ya, kan aku punya jaket gini kayak. Terus kayak mama aku tanya hari ini kemana naik pas ke Jepang, karena waktunya nggak selama kan, cuma dikit doang. Terus aku bilang mau ke sini, mau ke mall ini lagi. Mama aku kaget, 3 hari udah ke mall kesini, kamu nggak beli daripada nanti kamu menyesal harus bolak-balik, kamu beli aja. Tapi aku di Jepang aku belinya tuh dikit banget sumpah. Ada mall, astagfirullah. Tapi kayak kalau sama teman atau keluarga tuh aku justru pengen beli gitu loh. Kayak adik aku mau ini, aku beli, langsung beli gini, teman aku gini. Tapi kalau diri sendiri tuh kayak aku gak bisa. Makanya aku kaget. Jujur di Jogja, Surabaya aku tuh banyak banget belanja. Mantap, nice, 10 juta. Enggak guys, lebih boros kamu atau Nanami gila sih, sumpah dia kalau mau sesuatu langsung beli. Galau walaupun tidak mengerti. Astagfirullah, aku mengerti ya.
Sumpah kok nge-lag sih. Misalnya dia kan suka banget dia bermata. Kalian harus lihat bermata adik aku. Gila, ini bermata. Guys, kita coba pakai. Sumpah dia marah sih. Gila nggak sih guys? What this is? Guys, kita coba ya guys. Tunggu, ini kayak. Ini kita coba satu. Yang ini yang udah copot aja. Bener kaki kak, sumpah. Ini tapi nggak usah pakai lem kan? Udah ada lem nggak sih? Enggak ya, nggak ada lem deh guys. Jujur nggak ada lem. Nggak bisa. Pokoknya dia pakai ini di mata semuanya kayak gini guys. Makasih ya Kak Aurelia, thank you. Jujur guys, dia misalnya udah habis bermata, dia langsung bilang, papa aku habis software, langsung beli setting spray, habis langsung beli. Aku pikir yang penting makeup kan ada bedak sama gini-gini. Setting spray sebenarnya buat nahan makeup sih. Tapi kayak ya nggak usah beli Aku 4 bulan nggak beli setting spray guys, sumpah. Pas aku pulang dari Jogja, dia beli. Aku kaget. Oh my god. Dia langsung beli. Kayak tapi bagus. Sumpah aku tuh kayak pelitnya tuh pelit banget guys. Kalian jangan kaget ya pelit idol gini. Kayak misalnya kalian tahu kan kontur pipi, tapi konturnya tuh pakai, ada aku tuh sukanya bukan pakai powder konturnya, pakai foundation kayak cair-cair. Terus dia tuh belum habis, tapi merasa dia aku nggak suka, jadi dia tuh beli yang baru, yang merek yang beda. Tapi kalau aku kayak nggak punya kontur kan dulu. Terus aku tuh kayak udah habis makeup warna-warna eyeshadow buat mata, tapi aku konturnya habis juga. Terus aku bingung dong, aku harus beli yang mana ya. Terus akhirnya aku cari makeup yang buat mata, warna-warna mata, tapi aku cari ada yang warna coklat juga biar bisa kontur di sini. Sebenarnya itu tuh bukan buat di sini, tapi aku tuh beli buat di sini guys, kayak biar gabung, biar nggak usah beli dua-duanya dan hemat. Dan misalnya guys, kayak kan pipi kan emang di sini yang besar ya, jadi aku pernah ngapain kontur, foundationnya pakai cuma di sini aja, jadi aku di sini nggak pakai foundation sama bedak sama sekali guys. Jadi kayak jadi di sini nggak ada warna. Sumpah, karena ya udah aku di sini aja. Sumpah dulu pernah gitu. Aku tuh kayak bukan masalah punya uang nggak punya uang guys, nggak suka pakai punya uang. Aku merasa dosa kalau pakai uang tuh, kayak aku egois banget. Kayak aku sebenarnya kalau aku nggak beli, aku mati kan nggak mati juga ya. Misalnya kalau aku nggak beli ini aku mati ya, aku beli. Tapi masalahnya kalau aku beli nggak beli pun sebenarnya nggak sampai situ masalahnya. Gimana ngerti nggak sih guys? Kayak misalnya ini guys, contohnya kacamata ini tuh udah 3 tahun lebih guys. Ini beli di Japan. Terus pas dulu Japan tuh mata minus aku tuh 1 atau 2 gitu kan. Terus sekarang tuh aku kacamatanya 3,5, 3,5. Tapi aku sampai sekarang gak ganti kacamata. Padahal guys, lihat. Ini di sini adik aku tinggalin kacamata. Dia pas aku pulang dari Jogja, dia beli kacamata baru. Aku kaget, kok ada 2. Sebenarnya ini tuh guys, ini tuh kalau aku lagi jalan-jalan pakai ini tuh nggak ngaruh guys. Kalau ini tuh benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau ini tuh masih kelihatan. Tapi aku tambah silinder juga kan. Dulu aku di Jepang nggak ada silinder. Tapi karena
kacamata ini tuh cuma minusnya 2 dan gak ada silinder, jadi kelihatannya dikit, tapi nggak kelihatan banget kayak pakai softland. Ya banyak main HP, kayak aku merasa apa ya, aku merasa kayak sebenarnya ini nggak terlalu kelihatan, tapi daripada nggak pakai lebih kelihatan pakai ini. Menurut aku sih kayak ngapain kita harus kelihatan banget, yang nggak terlalu kelihatan juga nggak apa-apa lah. Kalau benar-benar kalau pas latihan kan emang harus kelihatan ya, ya udah pakai softland aja, karena softland kan harus ganti-ganti kan. Tapi kalau ini kan buat di rumah, ngapain harus kelihatan gitu loh. Sampai jam 3 lagi, iya. Terus sekarang aku manasnya sebenarnya beda banget. Kalau pas minusnya gak cepet nambah nih. Maksud nggak ngerti sumpah. Emang iya takut ini minusnya bisa nambah. Ya masih live. Aku suka live soalnya, hobi aku live guys. Tapi kalian tahu kan, aku sempat beli kacamata yang hitam yang aku suka, tapi itu kayaknya aku lupa di Bali atau aku ketinggalan gitu. Habis itu aku nggak beli lagi. Padahal kalian sumpah pasti marah sih. Aku kacamata yang hitam itu sebenarnya aku nggak cocok banget. Makasih ya Kak Rizaldi. Kayak minusnya tuh nggak cocok banget guys. Kayak aku tuh belinya kayak ngasal banget karena nggak ada waktu. Dia bilang, kamu ada silinder ya? Silindernya -1 bukan? Terus aku, oh iya, aku iyain walaupun aku gak tahu aku ada silinder. Terus pas aku pakai, oh my god. Awalnya gak apa-apa, tapi lama-lama kayak, kok kayak aneh ya. Tapi tahu guys, makasih ya Kanans. Kalau ini tuh bahaya banget, bahaya. Jadi aku habis seminggu atau 2 minggu aku ganti kacamata guys. Tapi dalamnya kacamata, lensnya doang. Iya, aku nggak pakai kok guys. Sumpah papa aku nggak bilang papa sih, bilang nggak, aku lupa. Pokoknya seingat aku dia marah. Ganti sekarang gitu, jangan pakai gitu. Jangan-jangan aku nambah silinder gara-gara pakai kacamata itu guys. Enggak kan? Emang sebelum pakai kacamata itu mungkin tanpa sadar udah silinder kali. Bisa jadi enggak Iya, ini sebenarnya bisa ganti lens sih, tapi aku malas. Aku tuh tipe yang malas banget kak. Tipe malas dan pelit, astagfirullah. Idol malas dan idol pelit, sumpah. Gila sih. Kayak bener-bener kayak malas banget. Di depan, misalnya nih, di depan aku ada mall, tapi aku tuh capek banget. Sini aku gantiin. Ya udah, aku kirim ke rumah papa, nanti papa gantiin. Malas gerak, sumpah iya. Makanya aku bajunya tuh pakainya kayak sama-sama. Habis cuci kan ada di atas ya, aku pakai yang itu lagi. Ada aku gak akan bisa. Dia aku belum lancar bahasa Indonesia kak. Aku suka kamu. Makasih ya Kak Zaki, thank you. Guys, mau baju cookie guys. Mau baju. Makasih ya Kak Paris, thank you. Makasih Kak Arfan, thank you. Sumpah aku pas pulang ke Japan, aku pikir, aku di Japan aku habisin 10 juta. Enggak guys, aku beli 50 aja, kayak 50 ribu aja, kayak beli nggak ya.
Aku kayak gak tahu ya kenapa aku merasa dosa kalau pakai uang gitu loh. Rp50 sumpah mau dikirimin guys, tunggu. Mau dikirimin Bapia sama Naci ya, kapan ya mau? Tunggu. Aku chat Nacia deh. Makasih Kak Endu, Kak Wijaya. Makasih ya. Oh dari tadi aku pengen bersihinnya. Aku pilek ya? Iya lagi, aku pilek ya? Aku tiba-tiba 15 ada yang nitip ada. Jadi guys, kalian tahu kan saya tim Dream Kak Arif, dan kalian tahu Kak Ais kan, manajer. Terus mereka tuh nitip barang-barang aku. Jadi Kak Arif tuh nitip pokoknya parfum gitu lah, gini. Terus manajernya tuh minta nitip skincare. Aku bawa koper yang kecil, aku taruh di situ, terus aku bawa ke bandara. Harusnya nitipnya tuh yang tempat nitip barang-barang, tapi aku malah bawa ke pesawat yang tempat duduk gitu kan. Terus diambil guys, sumpah gak boleh gitu. Kak sorry, ini kebesaran, gak boleh. Diambil, sumpah aku kayak takut banget. Kayak aku langsung kirim foto, Kak diambil punya kakak. Terus kayak Kak Arif tuh nangis kayak yang bener naik gitu, sumpah aku nggak enak sumpah. Makasih Kanas, thank you. Jadi guys, enggak cut tuh apa sih? Iya, aku nggak masukin koper yang bagasi itu. Aku mau live sampai viewernya 100 juta soalnya. Kalau nggak 100 juta, aku enggak. Iya, 100 juta viewers dulu baru aku selesai live. Minggu depan ketemu di teater yuk. Jam berapa papa? Chat aku papa. Ya ampun. Ini suara anjingnya dari mana? Aduh guys, aku bingung harus ngomong apa, tapi aku bingung juga habis ini aku ngapain. Karena aku kayak udah nggak ada yang aku mau nonton gitu. Gak berkasar. Aku udah tidur banyak guys, aku bingung. Aku nggak bisa main game. Makasih ya Kak Aurelia. Aku nggak lagi pilek sumpah. Biasanya tidur jam berapa? Jam 2 kan? Enggak, Naruto belum.
tapi nggak mau nonton Naruto. Ya lagi ada ambulan ya. Kalian kupingnya bagus banget sih. Nonton One Piece. One Piece kenapa aku udah nggak jadi nonton? Karena aku bingung aku udah nonton sampai mana. Aku harus nonton dari mana? Aku bingung guys. Sumpah guys, aku bingung banget. Aku harus nonton sampai dari mana? Ini punya ada aku katanya ini gini guys, giniin rambut. Terus nanti giniin gitu. Kelihatan masih kayak gini. Dia kayak bener-bener punya semua. Dia punya catokan buat. Iya, dia punya catokan. Keren sih. Biar keriting ini. Pipi aku berat banget. Aku operasi guys besok. Tapi ini serius sumpah. Guys, kita ini yuk. Kita ya udah makeupan aku bingung. Ini guys, kita pakai contour guys. Tapi kita makeupnya agak tebal banget, gak apa-apa kan? Kita contournya sampai sini ya. Kita ini jadi makeup guys gila. Oh my god. Kelihatan gak sih bedanya? Oh my god. Enggak makeup body enggak, aku gak cocok guys. Aku pernah contour itu apa? Oh my god, ini buat pipinya kecil. Jadi nanti kalian harus lihat before after. Ini kok ada anjing sih? Nggak terlalu kelihatan ya. Tuh kalau di sini kelihatan tuh guys, kelihatan banget guys, gila. Tapi muka aku kelihatan kecil nggak tuh? Atau enggak? Lebih kelihatan kecil kan? Enggak sih, kalau aku show kayak gini aku dimarahin sumpah. Dan kita nambah apa ya? Aduh, aku capek makeup tau guys. Kelihatan bohong. Aku capek makeup guys. Tapi bingung juga mau ngapain. Jadi ya udahlah ya. Mana sih makeup pouch aku? Gak ada sumpah. Oh iya di sana, aku ambil dulu. Yes, udah ambil. Kok hayo lo? Mau cici. Ya sih beberapa makeup ada aku bawa. Kalian harus lihat kontur. Kalian makeup gak sih? Sekarang cowok cewek dua-duanya makeup tahu. Di Jepang banyak makeup guys. Nggak ada sumpah. Nggak bisa. Nggak ada yang aku biasanya pakai. Kok hilang sih? Kok bisa hilang sih? Cuma pakai face wash. Ya nggak apa-apa sih. Udah pakai ini. Aku gak makeup guys. Ini ceritanya kita makeup. Aku gak makeup kenapa?
Aduh, jujur ganggu kacamatanya. Atau aku lepas kacamata aja guys. Lihat hidung aku, oh my god, jadi kecil banget tuh. Kenapa hidungnya taruh di sini? Ini bikin kelihatan kecil katanya ya. Kita makeup tebal. Aduh, padahal aku mau makeup tipis hari ini, kayak udah capek makeup gitu. Aduh. Ya gak apa-apa lah main makeupan. Atau aku pakai, kok bisa nih, bisa apa? Aku lepas kacamata deh. Jadi hidup anime. Guys, ini aku pakai softline dulu ya. Tunggu ya. Soalnya aku lihat soalnya. Kalau kacamata nih susah makeup. Tapi kalian cowok-cowok, om-om, mas-mas, kalian gak apa-apa lihat makeup aku. Aku apakah butuh fans cewek? Ya udah, kalian jadi cewek aja ya. Kalian hari ini jadi cewek. Aku mulai sekarang panggil kalian Mbak atau Cek. Maunya Mbak atau Cek? Mau yang mana? Agak perih ya pakai softline. Kayaknya kena di sini deh. Atau aku udah jadi cewek sejak lahir ke Cece cewek, oke. Makasih Kanals, thank you. Nih bagi pipi enggak. Ajarin makeup. Ini mau makeup. Aduh, makeup aku udah jelek gini. Nih kita pakai di sini juga guys biar kelihatan hidungnya mancung. Mau makeup apa guys? Selain Gero ya, kalau Gero aku pasti dimarahin. Ibu-ibu, Mbak, mau makeup apa Mbak? Ya, aku geser live ke orang. Makasih kamu Cica. Ke live siapa tuh kalau boleh tahu? Kalian pegang makeup sekarang nih, kita hidungnya kayak diginiin, kecilin guys tuh. Hidungnya jadi mancung kecil tuh guys. Kasih Kak Aurelia. Kalau cowok biar bibirnya glowing pakai apa nih? Pakai lip balm atau perampar.